Di tengah perjalanan, Noah menghentikan kudanya karena dia melihat kepulan asap. Itu tandanya ada kehidupan. Noah turun dari kuda dan berjalan mencari sumber dari asap. Noah berjalan dengan penuh kewaspadaan, siapa tahu ada mara bahaya. Sesuatu tidak terduga terjadi, Noah terperosok dalam sebuah jebakan. Dia pun terjatuh dalam lubang yang cukup dalam. Noah tersangkut oleh akar pohon, dia pun coba melepaskannya, akhirnya Noah terjatuh. Noah yang terjatuh mencoba untuk terbangun. Dia kaget, di depannya sudah berdiri kera berambut merah. Dia adalah Raka, salah satu kera terakhir yang tersisa dari Ordo Kaisar. Noah menceritakan siapa dirinya dan sebenarnya apa yang terjadi terhadap dirinya dan kawanan klan Elang. Akhirnya Raka menerima Noah. Mereka pun jadi bersahabat. Raka menceritakan sejarah Sesar kepada Noah dan tujuan Sesar untuk mempersatukan para kera. Raka menunjukkan beberapa simbol yang penuh arti. Noah memberitahukan kepada Raka bahwa kera bertopeng menyebut nama Sesar sebagai pimpinannya. Raka menunjukkan simbol Ordo Caesar yang penuh makna sesuai dengan tujuan Sesar. Kera bersama akan kuat. Raka memberitahukan yang disebut Sesar oleh kera bertopeng bukan Sesar yang sebenarnya. Noah ingin melanjutkan perjalanan dan tidak mau berdiam diri. Akhirnya Raka menemani perjalanan Noah. Dalam perjalanan, Raka dan Noah saling bercerita tentang kehidupan yang mereka alami. Raka terus menceritakan perjuangan dan sejarah kaisar pada zaman dulu. Malam pun tiba, mereka berhenti untuk istirahat. Raka melihat sesuatu di balik pohon dan memberitahu kepada Noah. Dia melempar makanan untuk memancing yang bersembunyi agar mau keluar. Dan ternyata manusia. Para kawanan kera menyebutnya dengan Nova. Raka melempar kain untuk Nova agar tidak kedinginan. Noah memandang dengan penuh kecurigaan kepada manusia ini. Keesokan harinya mereka mau melanjutkan perjalanan. Noah bertanya apakah Nova mau diajak atau ditinggal. Raka tidak tega melihat Nova ditinggal sendirian, pingin diajak ikut serta dalam perjalanan. Akhirnya Nova diajak dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka berhenti karena melihat sesuatu di pinggir sungai. Mereka melihat sekumpulan manusia sedang di pinggir sungai. Tujuan Noah adalah mencari kawanan klan Elang yang lain. Akhirnya Noah ingin melanjutkan perjalanan. Raka memberikan kalung simbol Ordo Kaisar sebagai pengingat kepada Noah. Mereka berdua akhirnya ditinggal di tepi sungai. Noah melanjutkan perjalanan seorang diri. Raka dan Mai dan sekumpulan manusia di pinggir sungai terkejut karena ada yang datang. Noah pun melihat dari kejauhan. Ternyata yang datang adalah Silva dan kawanan kera bertopeng. Mereka menyerang dan ingin menangkap kawanan manusia untuk dijadikan budak di kawanan mereka. Raka dan Mai akhirnya ikut berlari menyelamatkan diri. Mereka terpisah. Mai terus berlari keluar dari sungai. Aksi kejar-kejaran berlanjut ke hutan. Mereka pun kocar-kacir dikejar oleh kawanan kera. Noah melihat dari kejauhan dan ingin menolong Mai. Kawanan kera bertopeng menggunakan jaring untuk menangkap manusia. Mae ikut terjaring tapi bisa meloloskan diri. Mae terus berlari, situasi terlihat sangat kacau. Raka melihat Mae dalam bahaya dan berniat membantunya. Silva mengecek satu persatu manusia yang tertangkap karena Silva mengincar Mai. Akhirnya Silva melihat Mai dan mengejarnya. Silva terus mengejar. Mai terus berlari dan berusaha untuk bersembunyi ke dalam semak-semak agar tidak terlihat oleh Silva. Silva turun dari kuda dan mencari Mae, memerintahkan kepada kawanan kera bertopeng yang lain untuk segera menangkap Mae. Mae terus bersembunyi dari kejaran mereka. Akhirnya Silva melihatnya. Mae terus merangkak agar tidak terlihat oleh mereka. Dalam situasi yang tepat, Mae melihat Noah dari kejauhan. Noah sebenarnya juga tidak mau meninggalkan mereka, jadi masih memantau dari kejauhan. Akhirnya Mae berdiri dan memanggil Noah dengan keras. Teriakannya yang keras terdengar oleh Noah dan juga Silva. Posisi Mae masih jauh jaraknya dari Noah. Akhirnya Noah memacu kudanya datang untuk menyelamatkannya. Dari belakang Silva terus mengejar Mae. Mae terus berlari ke arah Noah. Noah semakin cepat memacu kudanya karena Silva sudah semakin dekat. Akhirnya Mae melompat ke arah Noah dan bisa selamat. Silva terjatuh dan terlihat sangat marah sekali. Noah berhasil menyelamatkan Mae. Noah dan Mae terus memacu kudanya. Salah satu kera bertopeng mengejar dan menyerang mereka. Pada waktu yang tepat, Raka datang dan menolong mereka. Menghantam kera bertopeng dan terjatuh, mereka pun selamat. Silva melihat dari kejauhan dan terlihat begitu kesal karena tidak bisa menangkap mereka. Mae memandang ke suatu tempat seperti ingin pergi ke sebuah tujuan dan terlihat oleh Noah. Noah memberitahukan kepada Raka bahwa ternyata Mae bisa berbicara, bukan seperti Eko.
Noah dan Raka mendengar kisah dan cerita dari Mae tentang perjalanan dan sebuah tujuan dari Mae. Hari menjelang malam, Raka pergi mempersiapkan api unggun. Mae terlihat kedinginan, akhirnya Noah memberikan selimut ibunya kepadanya. Mae terlihat senang atas perhatian dari Noah. Malam telah tiba, terlihat Noah sedang menservis alat penyetrum bekas dari senjata kera bertopeng dan akhirnya bisa berfungsi kembali. Di pagi hari mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah pesisir. Mereka akan melewati sebuah jembatan. Mereka melangkah terus melewati jembatan dengan penuh kewaspadaan. Siapa tahu ada mara bahaya. Dan ternyata benar, kawanan kera bertopeng mengikuti dari bawah jembatan. Di ujung jembatan terlihat kera bertopeng sudah menghadang dan ternyata adalah Silva. Mereka bersiap untuk melawan dan menghadapi. Di belakang kera bertopeng sudah menutup jalan. Noah diserang kera yang dari bawah jembatan. Mae pun ditangkap dan akhirnya kecebur ke pantai. Untung Mae berpegangan pada jaring. Raka pun segera datang membantu sementara Noah masih sibuk melawan kera yang menyerangnya. Kaki Mae tersangkut jaring, akhirnya Raka datang mencebur juga untuk menolongnya. Raka mencebur ke pantai dan segera menangkap Mae. Akhirnya Mae pun selamat. Mae akhirnya selamat, giliran Raka yang hanyut terbawa derasnya arus. Noah melihat sangat sedih. Raka terbawa oleh derasnya arus, tapi masih mencoba untuk bertahan dan berpegangan pada tali jaring. Akhirnya Silva datang dan memutus tali. Raka pun hanyut di bawah derasnya air. Noah terlihat sangat sedih, begitu juga dengan Mae atas pengorbanan Raka. Raka telah tewas, akhirnya Noah dan Mae tertangkap dan dibawa oleh Silva ke tempat kawanan mereka di pesisir. Silva akan menyerahkan Mae kepada pimpinan mereka. Mereka tiba di tempat tujuan, klan pesisir, yang membentuk sebuah kerajaan dengan pimpinan mereka bernama Proximus Caesar. Kawanan kera terlihat beringas melihat Mae sebagai manusia. Lightning datang dan melepas ikatan Mae. Kemudian Silva membawa Mae ke suatu tempat untuk dipisahkan dari Noah. Kemudian Lightning juga melepas ikatan Noah dan membujuk Noah agar menjadi sekutu. Noah akhirnya keluar dan melihat situasi dan keadaan di luar. Banyak kawanan kera yang dijadikan budak dan sedang membangun sesuatu. Kera klan pesisir akan membangun sebuah kerajaan kera. Noah terus berjalan dan melihat situasi serta keadaan. Dan tanpa diduga akhirnya bertemu dengan Sona. Mereka melepas kerinduan. Noah bertanya kepada Sona di mana ibunya dan Anaya. Sona mengajak Noah untuk menemui ibunya. Mereka sudah lama terpisah. Akhirnya mereka dipertemukan. Kerinduan sudah tidak tertahankan antara seorang anak dan ibu. Noah sangat menyayangi ibunya. Begitu juga dengan Guru Dar menyayangi Noah. Noah memberitahukan kepada ibunya bahwa tetua Koro sudah tiada. Di saat mereka sedang melepas kerinduan, terdengar bunyi trompet dan genderang. Artinya kawanan kera harus berkumpul karena pimpinan mereka akan segera datang. Para kawanan kera sudah mulai berkumpul dan pimpinan mereka segera datang bernama Proximus Caesar. Pemimpin kera klan pesisir datang. Noah melihat dengan sangat serius. Kawanan kera menyambut dengan senang dan bersorak-sorai. Pemimpin naik ke atas mimbar panggung. Inilah sosok pemimpin kera klan pesisir, Proximus Caesar, sang raja. Noah terus melihat ke sekeliling. Saatnya untuk Proximus Caesar berpidato. What a wonderful day! Do we bend our heads? Say his words. Say his words! What a wonderful day! Proximus Caesar membentuk sebuah kerajaan kera. Proximus Caesar dengan percaya diri, dengan penuh semangat, menunjukkan kepada para pasukannya bahwa dirinya adalah penerus Kaisar terdahulu. Noah melihat Silva akan melakukan sesuatu atas perintah dari Proximus Caesar. Dia selalu mempergunakan kalimat Kaisar terdahulu, kera bersama maka akan kuat untuk menyatukan para pasukannya. Saatnya telah tiba untuk membuka brankas gudang. Para kawanan kera dipaksa untuk membuka pintu gerbang yang sangat kuat. Proximus Caesar memerintahkan Silva untuk mempergunakan bahan peledak agar mempermudah dalam membuka pintu brankas gerbang. Proximus Caesar dengan penuh semangat memerintahkan pasukannya untuk segera membuka brankas gerbang dengan penuh ambisi. Tapi apa daya, brankas gerbang terlalu kuat.
kawanan kera tidak berhasil membukanya. Proximus Caesar terlihat kecewa dan akan mencobanya lagi di keesokan harinya. Acara hari ini selesai, kawanan kera pun kembali bubar. Noah dibawa Silva untuk bertemu Proximus Caesar. Ternyata di sana sudah ada Mae. Proximus Caesar mempunyai rencana dan tujuan sendiri, sehingga mengajak Noah karena Noah sangat cerdas. Begitu juga dengan Mae, karena dia tahu lokasi denah dan juga mengetahui cara masuk melalui jalan lain ke brankas gudang. Proximus Caesar mempunyai tujuan dan rencana agar para kawanan kera bisa berevolusi secara instan dengan teknologi yang ada di dalam brankas gudang. Proximus Caesar mengajak Noah untuk ikut bersamanya membantu dalam mewujudkan tujuan kera berevolusi secara instan. Dia berpesan agar tetap waspada terhadap manusia. Noah pun berpikir apa yang harus dia lakukan. Noah berbincang kepada ibunya Gurudar dan memberi nasihat kalau Noah harus menjadi diri sendiri. Noah terus berpikir sambil melihat kawanan elang di tiang menara. Tiba-tiba Eagle Sun datang menghampiri Noah. Eagle Sun adalah elang kesayangan tetua Koro, ketua klan elang ayah Noah. Biasanya Eagle Sun sangat sensitif terhadap Noah. Noah melihat simbol Ordo Kaisar terdahulu pemberian dari Raka. Noah terus berpikir apakah ini petunjuk sambil melihat Eagle Sun. Tiba-tiba Eagle Sun terbang dan hinggap di tangan Noah. Akhirnya Eagle Sun tidak sensitif lagi, mau bersatu dengan Noah. Ini sebuah pertanda. Noah harus melakukan sesuatu, menyelamatkan klan elang dan membawanya untuk bersama dan bersatu kembali.